Ya, balik lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara masih bersama dengan Valen dan di sini ada teman-teman dari LSPR Teatro. Kita tepuk tangan dulu ya. Yeay, luar biasa. Di sebelah Valen ini ada William as Director Ya. di LSPR Teatro, terutama di pementasan kali ini. Kemudian di sebelahnya ini ada yang dari tadi ini jadi talent yang di tengah yang Yang di tengah-tengah benar-benar banget, jadi kelihatan. kompor pokoknya. Di sini ini ada Yola ya? Yola. Yola, oke. Dan di sebelahnya Ini mirip Yanda namanya, Venda tapi. Venda. Gak usah kayak gitu deh, gak usah Loh, nyamain. kalian jangan cemburu gitu lah. Nah, di sini ini adalah ya bisa dibilang yang kita bisa kuliti ya terkait dengan apa namanya teater musikal yang atau musical teater yang tadi tayang gitu ya. Kita akan mulai dulu mungkin dari tema besar penayangan tadi, itu keren banget. Tapi itu cuma adalah salah satu scene aja ya. Dari berapa lama kira-kira Durasinya? durasi 2 total? jam. 2 jam. Itu cuma sedikit dari 2 jam penampilan, itu udah keren banget. Ada semuanya ya, nyanyi, tari, kemudian juga ekspresi-ekspresinya. Will, tadi temanya apa? Pesan apa yang mau disampaikan? Oke, sebelumnya judul lagunya adalah Fakta Nyata dan Tanda Tanya. Nah, dari judul lagu ini sebenarnya yang ingin disampaikan adalah sebelum kita menilai seseorang, alangkah baiknya kita ini tuh harus melihat dulu dari berbagai perspektif, gitu. Jadi kita nggak boleh asal ngomong ceplos-ceplos aja gitu. Jadi kita harus melihat another POV dari sebuah permasalahan yang ada gitu. Kalau misalkan tadi kakak-kakak lihat, ini kan setnya ada di satu kampung di daerah Jakarta, yang mana ini kental banget nih sama kultur daerah Jakarta dan juga kultur kebudayaannya Jakarta nih yang suka nyeblas-nyeblas, yang suka ngomongnya iya. asal-asal gitu. Jadi itu sih Kak. Oke, ini kan berarti bisa dilihat ini kan relate sama kehidupan kita ya, deket Sehari-hari banget ya kayaknya ya, lagi sehari-hari nongkrong banget, di dan warung memang dan di lain-lain. kawasan Jakarta kayak gitu kan, latarnya juga terlihat ini bagaimana di kawasan perumahan yang bisa dibilang istilahnya kumuh gitu ya, dan kemudian dari masyarakat yang berbagai elemen sampai tadi ada si kaya dan si miskin gitu kan. Apakah memang Kolong. Iya Tolong, kolong, benar. padahal konglomerat. Iya benar. Apakah LSPR Teatro ini memang biasa selalu ambil tema yang berkaitan dengan masyarakat atau ini justru kali pertama tema yang dipilih? Oke, Kak, sebelumnya memang setiap produksi dari LSPR Teatro kami selalu membawakan social issues, yang mana kami selalu mengkomunikasikan social issues untuk masyarakat-masyarakat umum dan juga mahasiswa-mahasiswa LSPR, Kak. Nah, ini merupakan original musicals pertama kami, original musicals pertama dengan berbahasa Indonesia. Oke. Gitu. Jadi sebelum-sebelumnya LSPR Teatro kami selalu membawakan original dengan berbahasa Inggris, namun ini pertama kalinya kami membawakan social issues yang ada di Indonesia, yang ada khususnya di ibu kota Jakarta, Kak. Oke, social issues apa yang tadi ditampilkan ya? Kita secara kasat mata, secara pendengaran awam gitu ya, cuma nunjukin bahwa oh ternyata ada kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi gitu. Tapi apalagi permasalahan yang sampai ngangkat ini gitu? Oke, Kawi Suara Musikal ini punya tagline di balik kota Jakarta penuh harapan. Itu tagline-nya ya? Itu tagline kita. Tagline kita adalah di balik kota Jakarta penuh harapan. Jadi kita di sini ingin memperlihatkan sisi baik dan sisi buruknya kota Jakarta. Gitu, Tapi yang paling penting tadi ya, garis bawahnya untuk melihat sesuatu jangan langsung kayak zaman Judge. sekarang banyak banget nggak sih kayak gitu? Jangan Lihat langsung ini ngejudge. langsung ngejudge. Padahal kalau dilihat dari perspektif lain ya kayak berita aja ya, banyak versinya. Jadi harus lihat dari dua sisi dan lain-lain. Mungkin ke Venda deh, Venda gimana? Apa namanya, mungkin suka duka ngelihat production apa namanya untuk yang ini nih kayak gini, selama ini berkecimpung dalam teater musikal juga atau di LSPR Teatro sendiri tuh kayak gimana sih, bisa ceritain nggak? Mungkin lebih ke suka dukanya Ya. gitu ya Kak. Sebenarnya mungkin salah satu hal yang lumayan membanggakan buat kita tim produksi ini adalah salah satunya karena akhirnya LSPR Teatro selama 2 tahun pandemi ini akhirnya kita kembali offline lagi Kak. Oke, Jadi iya, Kawi iya. Suara ini adalah salah satu produksi yang kita akhirnya offline lagi setelah 2 tahun pandemi Setelah kemarin. 2 tahun ya? Iya betul banget. Itu kangennya gimana tuh? Kangen banget Kangen akhirnya banget. merasakan panggung lagi, dan sebenarnya mungkin terutama itu adalah audiens yang live akhirnya nonton kita. Oke. Karena tahun lalu kita ada produksi juga sebenarnya Kak, tapi itu produksinya itu recording. Jadi Nah, kayak ini teater dinamika film. pas 2 tahun pandemi itu kayak gimana nih akhirnya LSPR Teatro? Iya, jadi tetap sebenarnya- harus aktivitas dong. Iya tetap harus aktivitas Kak. Memang awal-awal tahun pandemi banget itu
banyak kegiatan di LSPR, terutama LSPR Teatro ini juga diberhentikan gitu Oke. Kak, karena banyak sekali permasalahan, mungkin karena COVID ini Iya, juga iya, jadi iya. susah. Nah, tapi kita berusaha gimana caranya biar kita tetap bisa kasih wadah buat teman-teman member LSPR Teatro ini untuk bakatnya berkembang, talentanya iya. berkembang, dan tentunya juga untuk mungkin followers dari IG Instagram LSPR Teatro untuk bisa tetap menikmati karya-karya dari LSPR Akhirnya, Teatro nah kali ini Nah, kita akhirnya kalau misalkan yang tahun lalu ada produksi kita namanya Diva The Musical, itu kita recording, jadi di panggung juga di LSPR, di recording, namun kita tampilkan di suatu bioskop gitu Kak. Jadi kita sewa Sewa bioskop. bioskop ya. Jadi audiensnya nonton, tapi nontonnya jadinya film, Oh, iya. bukan live seperti ini. Kalau ini kan live pemainnya di sini, audiensnya nanti Itulah akan ya. datang. Susah Itu mana yang bikin film atau tampil secara langsung dengan kayak gini, tentunya teater gini? keduanya ada permasalahannya masing-masing sih Kak. Tapi memang menurut aku pribadi dan juga mungkin menurut cast-nya juga dan director itu suatu kesenangan sendiri gitu ya Kak. Kalau bisa kita tampilkan secara live dan juga audiensnya bisa nonton. Benarkah begitu ya lah? Ada kepuasan tersendiri ketika akhirnya bisa offline tampil lagi? Atau mungkin deg-degan lebih Deg-degan Iya, pasti, udah lama ya. deg-degan pasti karena aku juga sebenarnya baru pertama kali merasakan produksi panggung Oh, gitu oke. karena kebetulan emang jurusan aku kurang relate untuk seni, tapi aku memutuskan untuk join klub Jurusan apa? teater ini. Aku PR. Oh. public relation. Aku Yola public semester berapa? relation. Aku semester 5. Oh, semester 5, oke. Iya. Ini Yola, terkait dengan peran yang kamu dalami di tema kali ini, kamu ini sebagai apa? Dan perannya itu sebagai si antagonis atau gimana? Apa yang pengen disampaikan dari peran kamu di sini? Oke, dari number ini aku kebetulan jadi main vokal. Aku berperan sebagai Mpok Markona Oke. atau Markona. dikenal sebagai Mpok Ona. Pona. Iya, Mpok Ona. Jadi aku sebenarnya antagonis juga enggak, protagonis juga enggak. Aku lebih ke pengen tahu aja urusan orang lain, terus Oke. kayak jadi Gosip-gosip kompor, jadi kompornya si Kawiswara ini kayak wah ada yang baru miskin nih gitu. Terus jadi kayak ini sebagai kompor sih, jadi kayak membuat seru suasana aja gitu. Membuat panas ya. Membuat panas panggung ya. Dalam kehidupan nyata, Yola adalah seorang Yola, tapi di kehidupan teater, Yola menjadi Poonah gitu kan. Gimana proses kamu untuk mendalami peran supaya kamu bisa totalitas jadi Pok Markonah itu? Oke, di LSPR Teatro ini emang kita kan pasti sebelum mulai latihan, pasti kita ada internalisasi ensembles. Oke. Kebetulan aku juga tidak hanya memerankan satu karakter ini. Oh, oke. Dan sebenarnya setelah karakter ini aku harus memerankan contoh aku harus memerankan seorang HRD. Jadi kayak perpindahan karakter dan perpindahan moodnya akan sangat jauh dan sangat cepat gitu kan. Jadi aku tentunya harus menjaga mood, terus kayak aku juga internalisasi juga. Bayang nggak sih, untuknya. Len pernah kecampur nggak ketika latihan-latihan misalnya ya, ketika jadi HRD gitu duduk tapi pok konahnya masih bawa? Pernah? Pernah kebetulan aku kayak tiba-tiba logat tuh jadi Betawi Tahu sendiri. banget. dan tiba-tiba Oh padahal jadi HRD Betawi. logatnya nggak ya biasanya? Enggak dong, harus formalan, Formal. harus jadi orang kantor, Oke. harus berwibawa. Jadi wibawa aku tuh malah menurun. Jadi Kalau nggak tadi ada kan kita udah lihat wibawanya pok sama konah sekali. dikit ya, coba sedikit kalau HRD kayak gimana? Mungkin bisa dilihat Coba. pas jadi HRD. HRD dengan Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dandan nggak apa-apa. corona ini. Gak apa-apa kan Oke. bisa ditunjukin Oke, lewat oke. gestur yang mungkin lebih tegap atau gimana gitu, Oke. coba. Sedikit aja. Kamu jadi Tamara ya? Oke. Apa? Kawiswara Company? Kawis suara. Ya. Kamu saya tolak.